Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang verbals. Apa itu verbals? Verbals adalah kata kerja yang berubah fungsi, jadi bukan lagi sebagai kata kerja utama dalam kalimat. Verbals bisa jadi kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Verbals ada 3 jenis, yaitu participle, gerund, dan infinitive. Yang pertama, kita akan membahas participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang digunakan sebagai kata sifat atau untuk membentuk struktur kata kerja tertentu, seperti continuous atau perfect tense. Secara sederhana, participle adalah kata kerja yang berperan sebagai kata sifat atau kata keterangan dalam sebuah kalimat. Jenis participle ada dua, yaitu active participle dan passive atau past participle. Pada slide ini kita membahas active participle adalah kata kerja dalam bentuk verb ing yang artinya menunjuk pada aktivitas yang aktif. Pertama sebagai adjective, rumusnya verb ing plus noun. Example, the movie is very interesting. Kata interesting menjelaskan sifat dari movie, yaitu yang menarik. Kedua, untuk membentuk continuous tense, subject plus be plus noun. Example, my sister is teaching Zumba now. Kata is teaching menunjukkan bahwa kegiatan mengajar sedang berlangsung saat ini. Ketiga, digunakan setelah kata kerja persepsi seperti see, hear, dan watch. Contohnya, I see him running. Artinya, saya melihat dia sedang berlari. Keempat, sebagai pengganti atau memendekkan kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau well. Example, when he was swimming, he drank a lot of water. Yang kelima, sebagai pengganti kata sambung after, rumusnya having plus verb plus verb to. Example, after he has studied biology, he slept. Having studied biology, he slept. Selanjutnya, pasif atau past participle adalah kata kerja bentuk ketiga yang digunakan untuk menunjukkan makna pasif dikenai tindakan atau keadaan yang sudah selesai. Contoh yang pertama ada, the broken window was fixed yesterday. Kata broken adalah verb 3 yang menjelaskan kondisi window. Contoh yang kedua, I bought some frozen food at the supermarket. Kata frozen berasal dari verb 3 yang berfungsi sebagai kata sifat untuk menjelaskan food. Selanjutnya kita akan membahas gerund. Gerund adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda yang selalu berakhiran ing. Yang pertama ada sebagai subjek kalimat. Contohnya, swimming is a great way to stay healthy. Kata swimming menjadi topik utama dalam kalimat. Selanjutnya sebagai objek setelah kata kerja. They finished cleaning the kitchen. Kata cleaning menjelaskan apa yang mereka selesaikan. Ketiga, setelah kata depan seperti in, on, at, about, for. Contohnya, she is good a painting. Karena ada kata depan at, maka paint berubah menjadi painting. Selanjutnya, setelah kata ganti kepemilikan seperti my, your, his, her, their. Contohnya, I appreciate your helping me with the project. Kata helping merujuk pada bantuan yang kamu berikan. Selanjutnya ada setelah kata kerja tertentu seperti dislike, suggest, avoid, keep. Contohnya, we should avoid making too much noise. Setelah avoid, kita wajib memakai making. Yang terakhir ada negative gerund yang menggunakan not plus verb ing. Contohnya, I'm sorry for not calling you sooner. Ini digunakan untuk menyatakan penyesalan karena tidak melakukan sesuatu. Yang terakhir kita membahas infinitive. Infinitive adalah verbal atau kata kerja yang berubah fungsi yang dapat berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Jenis infinitif yang pertama ada to infinitive. Rumusnya to plus verb 1. Yang pertama ada sebagai subjek. Contohnya to learn a new language takes patience. Ini adalah to infinitive. Yang kedua setelah adjective atau kata sifat.
She is happy to help her parents. Infinitive to help menjelaskan kenapa dia merasa senang. Contoh ketiga, setelah kata kerja tertentu. They decided to continue the project. Setelah decided kita wajib pakai to infinitive. Contoh keempat, setelah causative get. The coach got the players to practice harder. Artinya pelatih membuat para pemain berlatih lebih keras. Yang terakhir, setelah to dan enough. Contohnya, the box is too heavy for him to lift. Dan she is smart enough to solve the problem. Infinitive di sini menunjukkan kemampuan atau batas kemampuan. Selanjutnya ada bare infinitive. Bare infinitive adalah kata kerja bentuk pertama tanpa to. Penggunaan bare infinitive setelah modals. Student must follow the rules. Yang kedua setelah let, help, atau make. Contohnya, he helped me finish the homework. Ketiga ada setelah causative have. He had the technicians check the computer. Yang terakhir setelah verb of perception. We heard the children is loudly. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang verbals. Semoga bermanfaat ya. See you next video.